Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niftina Diasasti Rifa. Sejarah berdirinya Alibaba. Alibaba adalah perusahaan e-commerce yang berdiri di China. Fokus usaha dari perusahaan ini ialah menghubungkan atau menggabungkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui sistem B2B atau business to business. Diharapkan dengan kerjasama ini pertumbuhan akan semakin pesat yang dampak usahanya tidak hanya di China, namun diharapkan juga keluar China. Konsep inilah yang sejatinya menjadi prioritas oleh perusahaan Alibaba. Yang pertama, pendiri Alibaba. Perusahaan Alibaba didirikan oleh usahawan top asal China. Namanya adalah Jack Ma. Ini merupakan pengusaha kelas kakap yang namanya masuk daftar orang terkaya di dunia. Bahkan kisah hidupnya telah dibukukan dan menjadi inspirasi banyak orang. Hal ini disebabkan oleh tubuhnya yang tidak ideal dan terkesan cukup mungil dibandingkan orang China kebanyakan. Oleh karena itu, banyak yang tidak percaya usaha Alibaba yang dirintisnya akan sukses. Sebelum membuka usaha e-commerce, Jack Ma sudah melontarkan visinya kepada 24 orang karyawan yang juga pengusaha terkenal di China. Akan tetapi, yang berminat hanya satu orang saja, sedangkan yang 23 orang menolaknya mentah-mentah. Yang kedua, awal berdirinya perusahaan Alibaba. Perusahaan Alibaba berdiri ada hubungannya dengan kunjungan Jack Ma ke Amerika Serikat, tepatnya pada tahun 1995. Uniknya, kunjungan tersebut tidak ada hubungannya dengan bisnis melainkan sebagai penterjemah atau translator. Dalam kunjungannya tersebut, Jack Ma diperkenalkan secara tak sengaja oleh kawannya pada internet. Sebuah perangkat teknologi yang kala itu masih belum beredar luas di China. Menurut cerita karyawan tersebut, internet adalah tempatnya berbagai macam informasi dari seluruh dunia yang bisa diakses dengan mudah. Bahkan, bisa dipastikan tidak ada satupun informasi yang tidak ada di dalam internet. Karena tertarik dengan bahasa persuasi tersebut, Jack Ma mulai mengeceknya dengan memasukkan keyword China. Sayang, ternyata tidak ada satupun informasi yang muncul dari komputernya. Karena hal itulah, Jack Ma tertarik untuk menjadi pengunggah pertama kali terkait China. Maka mulai direncanakannya untuk membuat sebuah laman yang bernama China Page. Impian ini memang dijalankannya sepulang dari Amerika, namun hasilnya tetap nihil karena minimnya kerjasama. Yang ketiga, Alibaba mulai berdiri. Perusahaan Alibaba mulai berdiri pada tahun 1999, yang mana di kala itu Jack Ma berhasil mengumpulkan 10 orang rekannya di sebuah apartemen. Semuanya adalah pengusaha kelas kakap yang kebetulan tertarik dengan visinya. Di apartemen mewah di sekitar Hangzhou itulah, semua setuju dengan saran Jack Ma untuk mendirikan perusahaan e-commerce yang disepakati diberi nama Alibaba. Hingga saat ini pertumbuhan perusahaan semakin pesat, bahkan jaringannya sudah menjangkau hampir di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh kepemimpinan Jack Ma dan manajemen perusahaan yang bermutu. 4. Alibaba dalam kepemimpinan Jack Ma. Puncak kesuksesan Alibaba terjadi ketika perusahaan berada di tangan Jack Ma. Salah satu keberhasilannya adalah melakukan kerjasama dengan perusahaan besar yaitu Yahoo yang tenar lebih dahulu. Kerjasama penuh prestisiusitas ini terjadi pada bulan Oktober tahun 2005. Dalam kerjasama tersebut, disepakati pihak Yahoo memiliki saham sebesar 40%, sedangkan operasi Yahoo di wilayah China diserahkan secara penuh kepada pihak Jack Ma. Karena kerjasama tersebut, maka dibentuklah perusahaan baru yang diberi nama Alibaba Group. Sedangkan produk yang dihasilkan diantaranya adalah Alibaba.com yang bergerak di bidang e-commerce global dan Taobao, sebuah search engine bawaan Yahoo khusus berbahasa China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Hanifah. Di sini saya akan membahas tentang knowledge proses pada perusahaan PT Alibaba Group. Alibaba Group selalu menerapkan nilai-nilai perusahaan dalam setiap proses manajemennya. Hal tersebut dilakukan guna mempercepat akses informasi dan pengetahuan, meningkatkan proses pengambilan keputusan, menciptakan inovasi dan perubahan, meningkatkan efisiensi pada proses bisnis perusahaan. Nilai-nilai yang dijunjung dalam Alibaba Group yaitu yang pertama ada teamwork, yang kedua merangkul perubahan, yang ketiga ada integritas, dan yang keempat ada komitmen. Yang selanjutnya ada knowledge management. Knowledge management system definition ada dua pandangan, yaitu yang pertama ada teknologi dan alat. Sistem manajemen pengetahuan dianggap sebagai alat dan teknologi untuk mendukung berbagai praktek manajemen.
pengetahuan organisasi atau sistem manajemen pengetahuan adalah sejenis teknologi yang mengatur pengetahuan tentang fakta, keterampilan, prinsip, dan pengetahuan eksplisit yang ada dalam basis data perusahaan dan teknologi operasi. Yang kedua ada sistem akuisisi pengetahuan, yaitu dukungan untuk proses pengambilan yang ada pada orang, artefak, atau entitas organisasi yang memiliki pengetahuan eksplisit atau implisit, serta akses ke pengetahuan di dalam dan di luar organisasi. Sistem akuisisi pengetahuan mengandalkan mekanisme dan teknologi manajemen pengetahuan yang mendukung eksternalitas dan internalisasi. Mekanisme manajemen pengetahuan mewujudkan akuisisi pengetahuan dengan mempromosikan eksternalitas dan internalisasi, pembentukan model atau prototipe, dan akumulasi praktik terbaik atau pelajaran yang didapat adalah contoh implementasi eksternalitas sistem berbagai pengetahuan. Proses mendukung komunikasi antara pengetahuan implisit dan eksplisit terutama diwujudkan melalui berbagai pengetahuan eksplisit atau komunikasi dan berbagi pengetahuan tacit atau sosialisasi. Yang ketiga ada sistem aplikasi pengetahuan, yaitu penggunaan pribadi dari apa yang orang lain miliki dan apa yang tidak mereka peroleh atau pelajari. Mekanisme fasilitas mencukupi hubungan hierarki tradisional dalam organisasi, meja bantuan dan pusat dukungan pengetahuan, ahli dalam sistem pakar, sistem pendukung keputusan, dan sistem penanganan kesalahan dan mekanisme dukungan, termasuk kebijakan organisasi, praktik kerja, dan standar. Promosi ahli teknis sistem perencanaan sumber daya perusahaan, sistem informasi manajemen tradisional, sistem manajemen pengetahuan, fungsi pengambilan pengetahuan fungsional, fungsi pengambilan dasar, termasuk pengambilan kata kunci, sistem pengambilan meta, pemfilteran, dan navigasi yang dipicu oleh pengguna. Yang selanjutnya ada fungsi inferensi pengetahuan. Dapat dimulai oleh peserta yang terdesentralisasi atau spesialisasi, bidang subjek atau pustakawan yang terfokus, termasuk pemesanan informasi, dan agen cerdas untuk pengguna yang tertarik. Fitur dukungan pengambilan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hasil pencarian, termasuk kamus atau sinonim, tampilan file baru atau belum dibaca, asisten pencarian atau dukungan pengambilan file peserta, tampilan statistik akses dari unit pengetahuan. Representasi pengetahuan adalah representasi hubungan antar unit pengetahuan, termasuk visualisasi 3 dimensi, representasi terintegrasi unit pengetahuan dalam peta pengetahuan, representasi ketelitian semantik antar unit pengetahuan, representasi jalur akses ke unit pengetahuan atau kluster pengetahuan, dan representasi pengetahuan unit pengetahuan, termasuk penyortiran unit intelektual, representasi teks lengkap atau tampilan, dan representasi dari unit pengetahuan hingga navigasi penulis, pakar, atau kelompok. Dengan waktu sebagai standar klasifikasi komunikasi dan kerjasama pengetahuan dapat dibagi menjadi komunikasi dan kerjasama asinkronus, termasuk email, daftar distribusi email, e-forum, sistem manajemen alur kerja khusus, grup, berita, dan lain-lain. Komunikasi dan kerjasama sinkron termasuk konferensi video point and point, konferensi video multipoint, ruang video grup berjaringan, konferensi audio, manajemen pertemuan grup, pengiriman pesan, obrolan, papan tulis, berbagi aplikasi, brainstorming, daftar peserta online, dan lain-lain. Fitur manajemen memungkinkan ahli materi pelajaran dan pekerja pengetahuan untuk menyempurnakan
pengetahuan mereka, mentransfer pengetahuan kepada calon anggota yang tertarik, mengidentifikasi tren, memperoleh pengetahuan eksternal yang tentang topik yang diperlukan atau memberikan motivasi bagi peserta dan mendukung peserta individu, kelompok, dan tingkat kelompok personalisasi dan evaluasi staf organisasi dan pemantauan penggunaan sistem. Manajemen dibagi menjadi laporan, manajemen peserta, evaluasi 3 macam, dan tingkat kelompok personalisasi dan evaluasi staf organisasi dan pemantauan penggunaan sistem. Manajemen dibagi menjadi laporan, manajemen peserta, evaluasi 3 macam, dan tingkat kelompok personalisasi dan evaluasi staf organisasi dan pemantauan penggunaan sistem. Manajemen dibagi menjadi laporan, manajemen peserta, evaluasi 3 macam. Yang selanjutnya ada fungsi penerbitan pengetahuan, indeks peserta, dan integrasi konten non-terstruktur yang diterbitkan oleh perusahaan konten prastruktur untuk umpan balik dari peserta ke penulis. Unit pengetahuan, komentar pada unit pengetahuan, pemberitahuan otomatis tentang minat potensial dalam organisasi pengetahuan, pengembangan dan manajemen peta pengetahuan fungsional basis pengetahuan, pengindeksan otomatis teks lengkap unit pengetahuan, integrasi otomatis atau klasifikasi menghubungkan distribusi semantik, unit pengetahuan menerbitkan konten atau hyper yang menghubungkan struktur dan pengetahuan, fungsi akuisisi manajemen, cluster pengetahuan menyediakan fungsi transformasi dari sumber daya eksternal ke unit pengetahuan internal, mendukung integrasi manual dan otomatis dari unit pengetahuan di dalam atau di luar organisasi, dan melakukan deduksi pengetahuan dan pemrosesan nilai tambah, integrasi manual unit pengetahuan eksternal, integrasi otomatis unit pengetahuan dari database internal menghasilkan unit pengetahuan, analisis data statistik, komunikasi pengetahuan, dan fungsi kolaborasi sering dibangun di atas internet, organisasi atau platform groupware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lutfia Rahimah. Perusahaan Alibaba menggunakan analisis tools decision map dalam interaksi antara penjual dan pembeli. Alibaba berusaha menciptakan efek jaringan antara pedagang dan konsumen, di mana pedagang lebih banyak menarik konsumen sehingga nantinya akan banyak konsumen yang lebih menarik pedagang. Selain itu, karena kondisi pasar mereka yang sama akan membuat mereka berpartisipasi dalam aktivitas interaksi penjual dan pembeli ini di pasar yang sama. Kemudian, Alibaba berusaha menciptakan ekosistem dalam memperkuat pasar mereka sendiri. Yuk simak gambar berikut ini. Pembeli. Konsumen Cina membeli saat browsing dan mencari di Taobao. Konsumen melihat daftar produk dari Taobao dan Tmall. Saat browsing dan mencari di Taobao, konsumen melihat daftar produk dari Taobao dan Tmall. Grosir global membeli di Alibaba.com retail seller. Penjual kecil di Cina menjual di Taobao dan AliExpress. Merek Cina menjual di Taobao, Tmall, Junsuan, dan AliExpress, dan merek global menjual di Tmall Global. Kemudian, wholesale seller, grosir dan produsen Cina memasok pedagang eceran di 1688.com dan pembeli grosir global di Alibaba.com. Grosir dan produsen Cina memasok pedagang eceran secara langsung ke global konsumen di AliExpress. Grosir dan pabrikan global memasok pembeli grosir global di Alibaba.com. Perusahaan Alibaba menggunakan analisis tools decision map dalam interaksi antara penjual dan pembeli. Alibaba berusaha menciptakan efek jaringan antara pedagang dan konsumen,
di mana pedagang lebih banyak menarik konsumen sehingga nantinya akan banyak konsumen yang lebih menarik pedagang. Selain itu, karena kondisi pasar mereka yang sama akan membuat mereka berpartisipasi dalam aktivitas interaksi penjual dan pembeli ini di pasar yang sama. Kemudian, Alibaba berusaha menciptakan ekosistem dalam memperkuat pasar mereka sendiri. Jadi kesimpulannya yang pertama itu adalah PT Alibaba didirikan bulan Desember tahun 1999 oleh Jack Ma. Nah, beliau itu adalah mantan seorang guru yang mempelopori 18 pelopor teknologi yang pada awalnya untuk memanfaatkan kekuatan pasar internet grosir. Kemudian kesimpulan yang kedua, gaya manajemen yang digunakan oleh Jack Ma adalah gaya manajemen otokratis. Nah, gaya itu di mana manajer membuat keputusan sepihak dan tanpa banyak melibatkan bawahannya. Yang ketiga, Alibaba Group selalu menerapkan nilai-nilai perusahaan dalam setiap proses manajemennya. Hal tersebut dilakukan guna mempercepat akses informasi dan pengetahuan, kemudian meningkatkan proses pengambilan keputusan, menciptakan inovasi dan perubahan, kemudian meningkatkan efisiensi pada proses bisnis perusahaan. Nilai-nilai yang dijunjung dalam Alibaba Group yaitu teamwork, merangkul perubahan, integritas, kemudian komitmen. Kemudian kesimpulan yang terakhir, jaringan interaksi penjual dalam menarik pasarnya, yaitu interaksi antara pembeli dan penjual menciptakan efek jaringan di mana lebih banyak pedagang menarik lebih banyak konsumen dan lebih banyak konsumen menarik lebih banyak pedagang. Nah, jadi tadi adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kelompok kami dari PT Alibaba Group. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.